Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ipan Nudiansyah, mahasiswa manajemen bisnis syariah dari Institut Hidayah Ladabi, Parung Panjang, Bogor. Video ini saya upload sebagai pemenuhan nilai UAS semester 1 untuk mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Diah Pertiwi Setiawati, SPDMM. Video yang berjudul Ideologi Pancasila dengan subjudul Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Pengembangan Kepribadian Bangsa serta arti dan tujuan ideologi Pancasila ini dilatar belakangi oleh kemajemukan bangsa Indonesia, mulai dari bahasa, suku, budaya, dan agama, yang mana hal ini memberikan tantangan kepada bangsa Indonesia agar tetap dapat menjaga persatuan dan kesatuan dalam kemajemukan ini. Nah, disinilah peran Pancasila sebagai suatu ideologi negara dan juga sumber hukum yang menjadi perekat agar negara Indonesia tidak terpecah belah. Meskipun pada penerapannya masih banyak sekali hal-hal yang menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap sejarah dan filosofi Pancasila, dampak globalisasi yang membawa pengaruh asing, juga karena rendahnya kualitas pendidikan di beberapa daerah. Maka peran pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting agar setiap masyarakat di Indonesia betul-betul memahami arti dan tujuan dari ideologi Pancasila itu sendiri. Lalu, apa itu pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan secara terminologis bisa diartikan sebagai program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, membawa pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terpenting, peran dari pendidikan kewarganegaraan ini adalah untuk mampu membentuk dan menciptakan mahasiswa, pelajar, siswa untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab melalui penanaman moral dan keterampilan sosial. Pembahasan berikutnya adalah mengenai ideologi. Istilah ideologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu idea yang berarti ide atau gagasan, dan juga kata logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Antoine de Saint-Exupéry tahun 1796 pada Revolusi Prancis melalui bukunya yang berjudul Elements de Ideologie. Jadi secara bahasa, istilah ideologi ini dapat diartikan sebagai suatu ilmu atau pengetahuan atau paham mengenai ide-ide atau gagasan atau pemikiran. Nah, sedangkan pengertian ideologi ini oleh para ahli sangatlah berbeda-beda, seperti yang dikemukakan oleh Franz Magnus Suseno, bahwa ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir dan sikap dasar rohaniah sebuah gerakan, kelompok sosial, atau individu. Franz Magnus Suseno juga mengatakan bahwa ideologi dibedakan menjadi dua, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka adalah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis, atau merupakan suatu sistem pemikiran terbuka yang merupakan hasil konsensus dari masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai dari cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari suatu kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Sedangkan ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, tapi harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Nah, sebuah ideologi untuk dimensi kekuatannya eh, diukur melalui 3 poin. Yang pertama, dimensi realitas, di mana nilai-nilai dasar ideologi secara nyata hidup dan bersumber dari sejarah dan pengalaman bangsanya. Lalu yang kedua, dimensi idealisme, di mana nilai-nilai dasar ideologi mengandung idealisme dan harapan akan masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir adalah dimensi fleksibilitas. Ideologi harus memiliki keluasan dan merangsang terhadap perkembangan pemikiran baru yang relevan
tanpa menghilangkan jati diri dalam nilai-nilai dasarnya. Nah, hal ini sejalan dengan ideologi Pancasila yang bisa dikatakan juga sebagai ideologi terbuka. Mengapa? Karena yang pertama, dari dimensi realitas, nilai-nilai dasarnya Pancasila secara nyata hidup dan terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Lalu yang kedua, menurut dimensi idealisme, Pancasila diamalkan oleh rakyatnya sesuai sila yang terdapat di dalamnya. Yang terakhir, dimensi fleksibilitas. Pancasila juga memiliki kelulusan terhadap pemikiran baru yang relevan tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya. Jadi secara kesimpulan, Pancasila memenuhi semua syarat sebagai ideologi terbuka. Lalu, mengapa Pancasila dipilih sebagai ideologi bangsa? Ada beberapa hal yang mendasari warga Indonesia memilih Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang pertama, Pancasila memiliki kesesuaian dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk, sehingga dapat merepresentasikan identitas dan kepribadian bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi terbuka memberikan solusi atas keanekaragaman bangsa yang memungkinkan terjadinya konflik baik secara internal maupun eksternal. Dan yang ketiga, Pancasila merupakan hasil konsensus nasional sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa dan juga seluruh masyarakat Indonesia sebagai gambaran atas negara modern yang dicita-citakan. Lalu, apa tujuan dari ideologi Pancasila? Yaitu menciptakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih bagi yang menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.